Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Fokus Pantura yang berbahagia, kebetulan pada kesempatan siang hari ini saya mengundang atau akan berbincang dengan salah satu tokoh politik, tokoh santri yang dulu pernah ikut kontestasi pilkada di tahun 2020. Selamat datang ya, Kang Solihin. Siap. Sehat-sehat Kang Solihin. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Kang Solihin? Alhamdulillah sehat. Jadi saya beberapa kali memperhatikan perjalanan politik Kang Solihin ini sepertinya menarik untuk kemudian dibicarakan dan bisa disimak oleh masyarakat luas atau di publik. Nah, saya merasa bahwa ini ada kerinduan tersendiri dari teman-teman Fokus Pantura, Indonesia Fokus Pantura, pasca pemilihan bupati tahun 2020 kemarin. Kang Solihin kemana ya? Nah, kira-kira begitu. Nah, pada hari ini teman-teman pemirsa Fokus Pantura, saya diberi kesempatan untuk bisa berdialog langsung dengan Kang Solihin, yang alhamdulillah pada hari ini Kang Solihin dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berpikir bagaimana membangun Indramayu ke depan yang lebih baik, yang lebih sejahtera dari Indramayu hari ini. Nah, kerinduan-kerinduan ini yang kemudian coba kita undang Kang Solihin di kesempatan hari ini di tempatnya di kedai kopi sambil ngobrol santai. Kang Solihin, mungkin hal yang saya tanyakan setelah 2020 itu Kang Solihin kemana? Ya, terima kasih Kang siapa? Kang Asep sudah mengundang kami di kedai kopi ini. Rasa terima kasih dan bersyukur saya bisa bersilaturahmi. Pasca 2020 saya berada di Indramayu, tetap ada di Indramayu. Mungkin sambil kita introspeksi ya, untuk menata ke depan bagaimana saya tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai aktivis politisi yang tetap gandrung terhadap perubahan yang produktif, konstruktif terkait dengan pemerintahan ke depan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indramayu. Berarti back to basic, aktivis. Ya tidak juga. Tidak juga. Saya di DPW PKB Jawa Barat dan sekarang juga di DPP diperbantukan. Ya saya tetap jati diri saya adalah sebagai aktivis PKB. Oke, Kang Solihin, ini kan saya sedikit baca perjalanan karir politik Kang Solihin sebelum masuk dalam perhelatan perpolitikan di Indonesia. Secara utuh saya melihat bahwa Kang Solihin itu dulu mondok Babakan. Ya betul. Teman-teman pemirsa Fokus Pantura yang saya banggakan, Kang Solihin itu santri Babakan. Ya. Itu waktu umur berapa? Saya keluar SD. Keluar SD langsung ke Babakan? Di MTS Negeri? Di SMP, Pak. Oh, SMP Negeri. Kalau dulu saya waktu itu di MTS Negerinya. Ya. Sorenya di MHS, Madrasah. Oh, MHS. Oke. Nah, kemudian beliau lanjut juga ke Jombang. Ya, Jombang. Untuk pesantren Baru Nurul. Kemudian lanjut ke Krapyak. Yogyakarta. Jadi jangan salah bahwa kalau ada orang yang bilang bahwa Kang Solihin itu bukan santri, itu hoax. Artinya memang santri itu darah hijaunya mengalir. Nah, kira-kira begitu Kang Solihin. Oke, Kang Solihin. Saya juga membaca bahwa karir politik Kang Solihin itu mulai beraktif sebagai aktivis 98, karena mungkin aktivis itu kan biasanya tergugah karena situasi sosial, politik dan ekonomi ini sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil, kayak petani, kayak pedagang kecil. Biasanya tumbuh dari situ. Mungkin Kang Solihin bisa sedikit cerita. Itu ujung-ujung saya harus jadi aktivis. Saya harus membela masyarakat. Saya harus bisa membackup kepentingan masyarakat kecil. Ini sedikit bisa cerita. Ya, terima kasih Kang Agus. Memang betul, Kang Asep, memang betul saya ini berlatar belakang dari desa, ya, anak kampung.
Dan saya pernah pesantren di Babakan, ke Jombang dan Jogja. Nah, saya ditempa cakrawala keilmuan aktivisnya di Jogja. Jadi saya punya kepedulian kepada daerah, itu betul-betul saya dididik dan dibesarkan di Jogja. Rasa patriotisme, idealisme untuk bagaimana kepedulian terhadap daerah itu saya betul-betul lahir dari Jogja. Nah tentu tidak tumbuh tersendiri ya, itu memang dinamikanya pada waktu itu adalah ada gerakan reformasi S98. 98. Di situ ada namanya Somasi, Solidaritas Mahasiswa Seluruh Indramayu. Bukan solidaritas bukan? Tidak. Solidaritas Mahasiswa Seluruh Indramayu itu perwakilan dari mahasiswa Jogja, Bandung, Jakarta, Jombang. Orang Indramayu yang kuliah di situ ketika turun di Indramayu sebagai aksi kepeduliannya membangun solidaritas namanya Somasi. Disitulah mengkritisi kebijakan-kebijakan termasuk bagaimana berharap ada reformasi total di Indramayu. Nah, saya termasuk ikut dalam bagian situ bersama rekan-rekan semuanya dan saya termasuk presidium pada waktu itu. Maka darah idealisme saya sebagai seorang aktivis tidak akan pernah luntur bagaimana peduli terhadap daerah. Waktu itu kami IKAMI sudah ada. IKAPnya ada. IKAPI sudah. IKAPI. Kalau di Ikmindra sama di Bandungnya itu lupa saya. Di Bandung ada, di Jombang ada gitu. Berarti Jogjanya waktu itu di UIN. Saya di IAIN Sunan Kalijaga. Oh, IAIN Sunan Kalijaga. Yang sekarang UIN Sunan Kalijaga ya. Bandung IKA Bandung. Oke. Nah, pulang ke Indramayu itu tahun berapa? Saya pulang ke Indramayu 2002 ya. 2002. Ya, 2003. Oh, berarti 9899 waktu zaman reformasi Kang Solih itu masih ada di Jogja. Masih. Kemudian buatlah organisasi mahasiswa aktif untuk ikut serta melakukan dalam kontrol ya. Kontrol sosial, kemudian ikut serta juga dalam peristiwa reformasi dan akhirnya Pak Soeharto waktu itu. Betul. Oke. Di Jakarta maupun di Indramayu. Nah, kemudian pulang ke Indramayu 2003. Baik. Nah, 2004 saya nyalon. yang saya kemarin saya riset itu 2004 Kang Solih itu maju. Dan waktu itu yang saya ingat masih pakai nomor urut. Betul. Nah, sebetulnya Kang Solih itu mendulang suara paling tinggi di Dapil 4. Dapil 4 itu berapa kursi? Ada 5 pada waktu. Ada 5. Artinya ada dari PKB. Iya, saya dari PKB. Itu paling tinggi, tapi karena memang mekanismenya pakai nomor urut, tapi Kang Solihin sehingga Kang Solihin tidak bisa lolos ke parlemen, walaupun suaranya terbanyak waktu itu. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit peristiwa itu. Ya, Kang Asep, jadi begini ceritanya. Kenapa saya maju pada waktu itu? Karena di internal PKB itu ada kesepakatan yang dilakukan diinisiasi oleh Ketua DPC pada waktu itu Pak Wahidi, untuk mendulang porsi sebanyak-banyaknya, membangun komitmen bahwa PKB tidak menggunakan nomor urut, tapi menggunakan raihan suara terbanyak. Makanya saya memberanikan diri. Berarti ada kesempatan internal. Iya, kesepakatan internal itulah yang memotivasi saya untuk ikut tampil Bismillah sebagai calon anggota DPR di Dapil 4. Dan ternyata istiadat politik saya, kerja keras politik saya dengan teman-teman berhasil. Saya nomor urut 3, tapi suaranya nomor 1. Itu loh. Hanya saja karena ada peristiwa dalam peristiwa lain. Nah, dan saya baca juga waktu 2004 kemudian masuk ke 2004 itu masuk ke 2014. Kang Solihin itu maju lagi. Betul. Setahun itu satu periode nggak nyalon. Iya, betul. Tapi ini menarik kan, biasanya caleg-caleg yang memang gagal, dia itu tidak merawat konstituen. Tapi Kang Solihin yang saya baca di 2004, Kang Solihin dapat suara terbanyak dari PKB karena mekanisme nomor urut nggak lolos masuk ke parlemen. 10 tahun kemudian di 2014 Kang Solihin maju kembali dan lolos menjadi suara terbanyak juga di situ. Ini kan menarik. Kalau bukan sekelas aktivis yang bagus, yang baik, konstituen itu pada lari biasanya. Tapi Kang Solihin mampu bisa menjaga konstituen itu dengan baik. Ini kisi-kisinya seperti apa? Kira-kira? Ya sederhana kisi-kisinya sebenarnya. Saya setelah saya dianggap tidak bisa dilantik,
saya tidak frustasi. Memang saya ekspansi dari desa Amis ke kota, tapi jiwa aktivis saya tetap metamorfosis, berkembang. Saya aktif di NU, aktif di LSM, mendampingi ya masyarakat, mengadvokasi tanpa terkecuali tentu masyarakat saya sendiri. Ya, bahkan sampai meluas masyarakat pesisir, nelayan, saya gabung di Kompi dan sebagainya. Mungkin disitulah modal sosial politik saya yang dianggap Kang Solihin tidak pernah berhenti. Itu. Tadi menyebut NU ya. Ya. Saya ingat ada yang kasih kabar sama saya bahwa Kang Solihin ini dulu setelah pulang dari Jogja itu pernah menjadi tukang sapu PCNU. Iya, betul. Waktu masa periode pertama kali betul nggak itu Kang? Betul, karena saya Tanya langsung sama orangnya nih, Bang Widila. ya saya tidak minder ya, karena Nahdlatul Ulama itu adalah rumah kami, rumah saya. Saya juga dibesarkan oleh pondok-pondok pesantren yang kulturnya Nahdlatul Ulama. Makanya ketika saya mengabdi di Nahdlatul Ulama, dimanapun saya siap. Ketika Pak Haji Juhadi periode pertama saya jadi kemik PCNU dan atau tukang sapu, ya bismillah. Karena disitulah saya dipercaya oleh beliau dan alhamdulillah periode keduanya saya juga dinaikkan menjadi ketua lembaga ya pertanian Nahdlatul Ulama. Yang Gitu. yang namanya aktivis aktivis memang dimanapun ditaruh pasti tumbuh. Itu yang menarik dari aktivis. Kemudian itu juga pas 2014 itu menjadi ketua fraksi ya Iya, di PKB. betul. Nah itu berapa kursi itu kan? Waktu itu 7 fraksi, 7 anggota. 7 anggota. Oke. Nah, kemudian masuk ke 2019. Iya. Masuk ke 2019 Kang Solihin terpilih juga, bahkan menjadi salah satu pimpinan anggota dewan. Iya. Ini kan prestasi yang tidak semua orang bisa dapat. Bahkan untuk hasil periode 2014-2024 saja yang kembali ke itu saling baku hantam. Bahkan saling intrik lah di internal partai untuk menjadi wakil ketua dewan. Tapi Kang Solihin lancar-lancar aja. Ya. Ini punya wirid tersendiri atau gimana orang yang ini? Ya, terutama mungkin doa orang tua ya. Doa orang tua dan doa para ulama perkiai. Saya aktif di Nahdlatul Ulama, nating tulus, mau jadi apapun saya siap di Nahdlatul Ulama. Sehingga ketika saya jadi anggota DPR, saya merasa bersyukur diberikan amanat menjadi ketua fraksi, juga itu ada sentuhan daripada pengurus Nahdlatul Ulama. Begitupun ketika periode kedua, saya diberikan amanah jadi ketua DPC PKB plus juga pimpinan DPR, itu semua berkat daripada doa para ulama perkiai yang menurut saya bagian terpenting adalah konsistensi mungkin ya. Sikap komitmen saya bagaimana ingin mengangkat harkat dan martabat warga Nahdlatul Ulama melalui kebijakan-kebijakan Partai Kebangkitan Bangsa. Kita minum dulu. Siap, Biar terima kasih. jangan terlalu tegang ya. Siap, matur. Ini menarik kan? Kang Solihin itu kan dari 2014 jadi, kemudian masuk ke 2019. Berarti kan ada 2 periode gitu ya. Nah, apa yang kemudian sudah Kang Solihin berikan kepada masyarakat Indramayu semenjak Kang Solihin menjadi anggota atau pimpinan? Mungkin biar sahabat atau penulis apa bosnya ini mengetahui Kang Solihin ngapain sih 10 tahun di dewan tuh, dan kira-kira begitu Kang. Silakan. Ya, terima kasih. Saya hanya melanjutkan dulu ada perda wajib madrasah ya. Nah, fraksi PKB konsisten untuk memperjuangkan di badan anggaran untuk kesejahteraan guru ngaji. Nah, itu PKB dengan partai-partai lain konsisten, alhamdulillah. Honor guru ngaji selama saya mimpin jadi ketua fraksi bahkan pimpinan DPR itu setiap tahunnya ada. Salah satunya. Ya, itu salah satunya. Kedua ya tentu infrastruktur ya. Infrastruktur, guru-guru honorer yang mengadu ke kami, juga tidak sedikit para PNS yang mengadu ke kami atas sikap dan kebijakan Bupati yang tidak berpihak ke mereka. Tidak sedikit mengajukan ke kami, mungkin karena respect ya, trust atau kepercayaan kepada fraksi PKB. Jadi seperti itu. Di samping juga saya
peduli terhadap infrastruktur pertanian di desa-desa, dan juga tidak kalah pentingnya itu tadi guru madrasah, terus kesejahteraan guru ngaji, dan juga para PNS loh. Berarti itu ada perdanya. Ada perdanya, wajib. Tapi hari ini, mohon maaf nih, Iya. hari ini, oke lah kalau guru madrasah itu masih ada lah. Iya. Jadi guru ngaji sini kok nggak ada ya? Ya itu makanya ya saya mudah-mudahan. Atau mungkin pemerintah hari ini sudah melanggar perda yang dulu Kang Solihin buat? Iya, saya dengar begitu, dicabut gitu kan. Perdanya dicabut? Bukan perdanya, jadi alokasi untuk guru madrasah itu dialokasikan ke tempat lain. Nah ini yang saya sangat miris ya. Berarti ini kita setback ke belakang. Berarti konteks religiusnya dalam visi yang hari Bupati Iya. hari ini jalankan itu Iya. nol. Ya sedikit saya kecewa ya. Oke. Salah satu bentuk daripada de facto de jure usaha perjuangan wajib madrasah itu kan kesejahteraan guru ngaji. Betul. Nah, dulu setiap tahun ada anggarannya. Itu di FKDT ya. Nah, itu kalau nggak salah 20 miliar per tahun. Nah, sekarang kalau tidak ada atau zong, ya berarti mundur dong. Sorry, kalau FKDT katanya masih ada katanya. Nah, Cuma guru-guru ngaji yang dimaksud guru ngaji ini guru FKDT iya. atau imam musola atau guru ngaji di musola. Sorry nih, Iya. mesti dikilkan dulu. Iya, kalau guru-guru madrasah itu kan terafiliasi dengan FKDT, ya. Tapi kalau imam-imam masjid itu adalah di Porkin. Nah itu tersendiri itu. Nah kalau itu memang belum ada perdanya. Itu kebijakan bupati. Nah memang seyogianya itu juga harusnya didorong. Ya, bukan hanya guru ngaji tapi forum imam masjid, musola. Berarti Kang Solihin selama hampir 10 ya? 10-nya kurang ya? Iya, enggak, 6 tahun saya. 6 tahun? 6 tahun. Karena periode keduanya 1 tahun kan. Oke. Nah, ini kan dalam periode, katakanlah 2 periode lah, walaupun nggak tuntas gitu kan, karena ada aspek step politik yang akan diambil lagi sama Kang Solihin, katakanlah begitu. Itu sudah melahirkan perda terkait guru-guru madrasah, kemudian mendorong juga kepala daerah untuk memberikan pemilihan terhadap imam masjid dan juga beberapa infrastruktur yang dibangun untuk berjalannya aktivitas ekonomi dan aktivitas pendidikan masyarakat informal. Nah, di 2009 itu 1 tahun kan? Ya 1 tahun. 1 tahun. Dan itu jabatannya sebagai wakil ketua DPRD dari fraksi PKB. Apa yang menjadi? Ini kan semua orang pasti berpikir ulang. Saya ini wakil ketua DPRD loh, jabatan yang strategis. Kenapa mengorbankan itu sehingga saya sebut mengorbankan ya? Mengorbankan itu sehingga Kang Solihin terpacu dan terobsesi ataupun terdorong untuk kemudian bertarung di Pilkada 2020 untuk menjadi orang nomor 1 di Indramayu. Apa? Ini kan sangat luar biasa yang ditinggalkan sama Kang Solihin. Gambling politiknya ngeri. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Perlu diketahui pemirsa, Kang Asep, saya ini berlatar belakang aktivis yang bukan siapa-siapa, melihat realitas politik pada waktu itu keterpanggilan, nurani, ya, untuk melihat realitas politik, situasi ekonomi sosial pada waktu itu. Ketika saya diberi kesempatan, ya kan, untuk nyalon bupati, dan saya merasakan, ya, 1 periode dan 1 tahun menjadi pimpinan DPRD, saya merasakan ada sesuatu yang ganjil dalam pemerintahan ini. Oleh karena itu perlu penyempurnaan, perlu kebijakan-kebijakan. Nah, ketika saya diberi kesempatan oleh DPP PKB, dan tentu ini doanya para ulama berkiai, ya saya tidak berpikir panjang. Karena inilah lahan ibadah saya untuk lebih besar manfaatnya bagi seluruh masyarakat Indramayu. Sebagai bentuk kesalehan sosial Kang Solihin. Makanya saya tidak berpikir panjang. Bismillahirrahmanirrahim, karena ini dakwah yang lebih besar. Kira-kira peristiwa apa itu? Apakah yang sehingga ini kan sangat gambling kan, meninggalkan jabatan sebagai ketua wakil DPRD gitu kan, dan sudah punya posisi yang prestisius gitu kan, maju di pilgub, ada keterwakilan karena melihat situasi sosial, situasi politik itu yang dianggap Kang Solihin kurang begitu sehat.
Kira-kira apa itu Kang? Ya, yang disebut kata-kata yang saya bilang apa yang saya bilang dengan bahasa tidak saya kira-kira apa? ya kan pada waktu itu kan dominasi partai tertentu ya itu di parlemen ya, di mana ketika voting kita selalu kalah. Kebijakan-kebijakan yang kita kawal, yang kita advokasi itu bagian daripada representasi daripada aspirasi rakyat, tidak jarang gagal dan lain sebagainya, Sehingga tidak bisa tereksekusi. tidak bisa, karena tidak bisa dipungkiri pada akhirnya adalah harus voting. Nah, ketika bicara voting pada waktu itu PKB hanya 7. Ya, partai penguasa sangat dominan sekali. Nah, itulah yang saya merasa tergugah rasa kebatinan saya, kok saya jadi anggota DPR, jadi aktivis ya, dari aktivis sampai saya jadi anggota DPR, bahkan saya jadi pimpinan DPRD, belum ada perubahan yang secara substantif bahwa Indramayu bisa sejahtera. Ya tentu adalah ukuran kami ya. Dalam perspektif. Ya, dalam perspektif saya dan atau dalam perspektif sebagai seorang aktivis yang aktif di PKB, melihat bahwa Indramayu sangat luar biasa, sangat kaya. Tapi karena manajemen dan pemerintahannya mungkin kurang bisa memaksimalkan potensi itu dan atau tidak bisa menjadikan mesin birokrasi sebagai abdi rakyat, otokritik kami pada waktu itu ya ini kesempatan untuk memperbaiki Kabupaten Indramayu ke depan dari PKB. Dan kebetulan saya dipercaya, maka bismillah ini dakwah bagi saya. Saya kira itu Kang Asep. Ada hal yang menarik juga sebetulnya dalam konstelasi politik di 2020. Waktu itu Kang Soehim berpasangan dengan Ibu Ratna. Ya, Ada juga yang Mas Daniel dengan Pak Haji, dan juga dengan Budi Hakim. Dan ada juga yang dari independen, Pak Toto Satoro sama Ade. Ini yang menarik. Satu sisi Kang Soehim menilai bahwa ini ada ketimpangan yang terjadi dalam kepemerintahan sehingga saya harus maju untuk menjadi salah satu calon, salah satu kandidat di waktu pilkada 2020. Sedangkan yang waktu itu yang dilawan adalah incumbent, kekuasaan yang begitu besar di parlemen. betul. Tapi Kang Soehim mampu cool, mampu dingin, mampu bahkan bersilaturahmi ke rumahnya. Waktu itu silaturahmi ke rumahnya bersama mantan bupati Mana, juga dengan Mas Dani yang memang waktu itu menjadi salah satu calon bupati, bahkan sampai ziarah ke makam salah satu tokoh politik Indramayu, Pak Yance. Apa yang mendasari itu Kang? Di satu sisi menilai bahwa kekuasaan waktu itu memang ada ketimpangan sosial dan sebagainya, di satu sisi Kang Soehim silaturahmi ke situ. Ini publik ini mesti dipahami oleh teman-teman Fokus Pantura, sahabat-sahabat pemirsa Fokus Pantura, bahwa dalam politik itu yang memang mesti begitu Kang. Ya, prinsip saya yang diajarkan oleh guru-guru di pesantren, sikap politik itu adalah bagian daripada yang utama. Oke. Tapi jangan melupakan pergaulan sesama manusia, atau pergaulan politik. Maka ketika saya silaturahmi ke Mas Daniel, ya, ziarah ke Pak Yance, ya tidak bisa lepas lah, beliau adalah seorang tokoh. Nah, dalam kondisi ini saya lagi memerankan sebagai sikap politik yang membangun pergaulan politik. Tidak bisa dipisahkan siapapun. Bagi saya adalah sahabat. Nah, oleh karena itu, walaupun secara prinsip ya saya berbeda dengan Mas Daniel, bahkan maaf ya, saya termasuk keras lah mengkritik kepemimpinan Pak Yance dan bahkan Ibu Ana, tapi saya tetap membangun pergaulan politik dengan keluarga Mas Daniel. Ini berbanding terbalik dengan peristiwa yang belum lama ini kan. Iya. Ini kan berbanding terbalik. Artinya peristiwa Kang Soehim sesama kontestan sesama kandidat datang ke rumahnya, ziarah ke makamnya Pak Haji Yance, datang ke ibunya, salaman juga dengan Kang Ibu. Ini berbanding terbalik dengan peristiwa pilkada hari ini. Iya. Belum lama peristiwa itu sampai semua tokoh politik ngomong. Iya. Ada yang mengatakan bahwa ini itu, sehingga kita ini, masyarakat ini tidak happy dengan ada pilkada ini. Artinya yang ada ya cekaman, mencekam, seolah-olah mencekam.
Padahal politik kan mesti riang gembira, mesti happy, tetap berteman, tetap berkawan, bersilaturahmi. Tidak kemudian lalu ngomong lapor polisi, undang Kapolres, dan bahkan sebetulnya nggak ada hubungannya juga dengan persoalan ini ada, kan begitu kan? Artinya kan kok situasi ini berbanding-berbalik dengan kemarin? Maksudnya faktornya apa kira-kira menurut Kang Sohihun? Ya gini Kang Asep ya, itu memang kembali kepada personil ya. Saya juga dulu waktu jadi calon bupati tidak sedikit waktu saya roadshow gitu kan, silaturahmi di jalan. Saya kan kebetulan nomor 1 ya. Ada yang begini, ada yang 3 itu. Ya saya bahas dengan senyum aja, Biasa-biasa aja. biasa saja. Karena itu bagian daripada dinamika demokrasi. Kami sebagai calon ini sebagai leader ya. Nah, tertanam dalam diri pribadinya ingat, ya, saya tentu adalah didoktrin dan saya dibina di kampus dan di pesantren. Nah, ketika sudah menjadi leader, ingat kita bukan hanya memaksimalkan potensi untuk bisa hanya mencapai tujuan, tapi ada fungsi edukasi. Nah, sikap senyum dengan orang yang berbeda Itu adalah cara mendidik politik masyarakat yang berbeda, tetap kita dalam ruang gembira. Nah, ini yang coba saya bangun juga silaturahmi dengan Pak Yance, keluarganya Mas Daniel, dan mungkin sampai hari ini ya saya terbangun silaturahminya. Walaupun secara politik saya tajam sekali dengan Pak Yance, dengan Ibu Ana, tapi hubungan saya dengan Mas Dan dan keluarganya tetap kami bangun. Nah, karena itu telah tadi ada visi jiwa idealisme dan ada visi kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu tidak terbatas siapapun, termasuk yang berbeda. Nah, oleh karena itu menyikapi dengan yang di Sukra, saya berharap ya pilkada itu adalah bukan hanya marah-marah, bukan hanya emosional, tetapi hendaknya memang semua calon ya menunjukkan jati dirinya sebagai yang punya visi, punya misi, punya gagasan dan membangun kebersamaan. Ya, di dalam perbedaan yang ada ini kita wujudkan kontestasi yang riang gembira dan siapapun lah. Oleh karena itu bagi saya mungkin ada sesuatu di situ, tapi ya seyogianya sebagai leader, sebagai calon untuk bisa meredam potensi amarah, apalagi ditunjukkan kepada ruang publik ya. Nah ini kan jadi akhirnya menjadi tontonan yang tidak menarik. Nah sekali lagi saya tidak plus memberikan edukasi yang buruk. Oleh karena itu siapapun, yuk kita kendalikan emosi, ya tunjukkan kita bukan hanya menang, tapi jangan lupa kita ini ditonton untuk bisa memberikan edukasi politik. Salah satunya adalah santun, ya kan? Salah satunya menyampaikan visi misi dengan tidak menyinggung satu dengan yang lain. Kita fokus bagaimana Indramayu itu berubah dengan versinya. Kita fokus pada wilayah bagaimana Indramayu keluar dari kemiskinan, ya, dan lain sebagainya. Nah, hindari, ya kan, pertarungan yang tidak penting dan tidak perlu, yang berdampak tidak baik pada kualitas daripada demokrasi itu sendiri. Oke. Saya beberapa kali coba memutar dan video. Sorry nih Kak, ini diskusi ya. Artinya memang video yang peristiwa di sana. Ada kata yang memang saya garis bawah. Ada yang beliau mengatakan bahwa saya ini bupati. Okay? Kamu itu masyarakat saya. Nah, saya menafsirkan yang namanya bupati itu pemimpin daerah, kabupaten. Bupati itu pemimpin. Beliau dan kamu itu adalah masyarakat saya. Tentu harusnya sebagai pemimpin yang bijaksana dan salah satu kewajiban pemimpin adalah melindungi hak-hak warga negara, warga masyarakat. Dalam konteks pilkada tentu haknya itu hak dipilih dan dipilih. Mestinya saat beliau itu jalan, kemudian ada orang yang menghancurkan 2 jalan, dilindungi dong. Bukan kemudian malah terkesan ada intimidasi. Kira-kira begitu kan? Artinya logikanya kan balik. Pemimpin itu harus melindungi hak-hak warga masyarakat. Salah satu haknya adalah untuk dipilih dan dipilih, bukan malah mengintimidasi. Nah ini kan berkaca dari peristiwa itu, ada 2 peristiwa. 2020 Kang Sohihun itu malah berpelukan, malah membangun silaturahmi yang baik, santun dan sebagainya.
di 2024 ini ada benturan yang saya pikir cukup nggak baik juga dalam konteks edukasi politik terhadap masyarakat, kan begitu. Ditambah lagi dengan tokoh-tokoh politik yang sebetulnya nggak penting juga dia mempertajam persoalan konflik ini. Harusnya beliau tokoh-tokoh politik. Memang ada beberapa tokoh-tokoh politik yang memang seperti yang Kau tadi, sudahlah ciptakan pilkada yang gembira. Ini mungkin ada pesan untuk teman-teman yang memang yang saya lihat memang seletingannya Kang Solihin nih, tokoh-tokoh politik itu bisa diberikan masukan yang mungkin bisa menyejukkan hati publik atau pikiran publik masyarakat Indramayu terutama gitu, kira-kira itu. Ya sederhana aja Kang Asep ya. Tentu kita sebagai orang yang terpilih ya, dengan masyarakat itu kan berbeda ya. Ekonominya, status pendidikannya. Maka kita sebagai orang yang terpilih, terpandang, calon bupati, calon wakil bupati itu orang terpilih. Yes. Nah logikanya, nalar berpikirnya ya tentu harus berbeda. Menyikapi dengan masyarakat kecil. Apalagi sampai ya maaf ya kan tidak patut lah ya. Nah oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan ke depan calon pemimpin ini ingat ya, kita bukan hanya menang, tapi siapapun yang jadi ke depan harus menjadi pemimpin yang bisa melayani, mengayomi seluruh rakyat, baik yang memilih maupun yang tidak dipilih maupun yang tidak memilih, itu harus dirangkul semuanya. Ya. Nah sehingga tidak ada logika Anda orang saya dan Anda dulu bukan orang saya, tidak ada. Nah itu harus diberikan keteladanan oleh seorang leader, orang terpilih. Nah oleh karena itu saya akhirnya punya pikiran nih Kang Asep untuk bagaimana membuat forum ya, seluruh calon saya undang ya kan, untuk mendamaikan situasi ya kan, untuk mengembalikan situasi riang gembira itu. Nah sehingga kemudian tidak terpolarisasi pada permusuhan ya. Jangan sampai ya itu tadi ya. Saya sih berpesan sama salah satu tokoh politik di Indramayu, Kang Solihin. Saya berpesan ciptakan pilkada itu yang tidak mencekam. Ini kan seolah-olah kan jadi, pilkada ini mencekam. Masyarakat ini ketakutan apa? Ciptakan yang gembira. Karena begini, yang tadi disebutkan oleh perbedaan itu kan salah satu lah sebuah nada, sebuah lagu. Kalau bunyinya berbeda, ini menjadi enak didengar. Kalau di dunia sama, itu bukan nada namanya, suara pun. Saat hujan, kira-kira begitu kan. Dan ini kesempurnaan itu ya karena ada perbedaan. Yes. Kita bisa sempurna itu saling mengisi, saling melengkapi karena ada perbedaan. Ada insinyur, ada ekonom, ada politisi, ada budayawan, ketemu dalam satu kebersamaan, itu kesempurnaan. Tapi kalau kita hanya sendiri politisi, itu nanti pintar sendiri. Nah oleh karena itu ingat ya, dalam orang menjadi bupati itu semuanya punya hak yang sama. Mau anaknya petani, mau anaknya jenderal, mau anaknya pengusaha, mau anaknya konglomerat. Undang-undang dasar kita menyatakan ya, warga negara Indramayu punya hak yang sama, dipilih dan memilih. Dan ketika sudah pada puncaknya dia sebagai calon, yaitu tadi harus bisa memberikan edukasi politik, bukan hanya sekedar memenangkan dengan menghalalkan segala cara, sikut sana sikut sini. Maaf, saya sebagai mental aktivis ya tentu punya pesan, mudah-mudahan pilkada 2024 ini adalah pilkada yang demokratis, pilkada yang berkualitas, dan pilkada yang mampu mengejawantahkan visi Indramayu yang lebih baik. Saya kira itu. Oke. Ngomong-ngomong, ini kita ngomong serius ini. Ya, dari awal ini serius banget karena memang peristiwanya memang harus mesti diselesaikan dengan cara serius juga supaya jangan pilkada ini hanya menghadirkan situasi yang mencekam bagi masyarakat, tapi bagaimana menghadirkan situasi yang riang gembira ke masyarakat Indramayu. Ngomong-ngomong ya, dari awal saya berbicara mengenai tata bertanya sama Solihin, dari mulai pondok pesantren, di Jogja aktivis sampai anggota dewan, ketua fraksi,
kemudian ketua pimpinan DPR, saya mau tanya, Kang Solihin itu anak siapa sih? ini pertanyaan serius ini. Kang Solihin itu anak siapa sih? Kang Asep ini menyinggung itu. Ya memang saya bertanya. Ya yang jelas tadi Kang, saya itu anak kampung, anak petani, dan saya bagian daripada sebagai percontohan ya kepada siapapun sebagai warga Indramayu, mau anaknya petani, mau anaknya buruh, ya kan semangatnya tinggi, punya etos kerja untuk membangun Indramayu, nggak usah minder, karena ketika kita punya kepedulian, kerja keras, Allah akan memberikan kesempatan. Dimanapun yang terbaik, disitulah. Nah, uang memang butuh, tapi tidak segalanya. Jangan lupa, ya kerja keras, ya ikhtiar maksimal, konsisten, pasti itu akan mengintil dengan sendirinya. Saya kira itu. Saya tambahin sedikit. Ya. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Ya. Nah, Kang Solihin, mungkin sahabat atau pemirsa Fokus Pantura yang budiman, ada hal yang memang hari ini sedang ramai juga. Ini saya lihat sejak perjalanan Kang Solihin ini kan pernah di Rakyat kan ya. Oh iya betul. Ini kan sangat kita sebagai santri, saya juga bapak kan. Betul. Jadi kita ini satu almarhum beda generasi mungkin. Sebagai sesama santri, ini kan ada peristiwa yang mengerikan akhir-akhir. Ada adik-adik santri di Rakyat keluar, lihatnya mau makan beli nasi goreng, tiba-tiba ada yang musik kemudian meninggal dunia. Iya. Ini kan peristiwa yang mengerikan. Sebagai sesama santri, apa kira-kira bisa? Terima kasih Kang Asep mengingatkan kepada saya pribadi terutama Alumni Rakyat. Ya, saya sebagai alumni Rakyat dalam hal kejadian yang menimpa kepada santri Rakyat, saya mengutuk keras apapun yang terjadi, tindakan premanisme dan anarkisme yang menimpa santri Rakyat yang juga adalah anggota Banser. Sekali lagi, itu tidak dibenarkan. Siapapun pelakunya, kepada yang terhormat Pak Kapolri, Pak Kapolda, DIY untuk segera menuntaskan, tangkap dan adili pelakunya. Karena santri adalah generasi para ulama berkiai yang punya saham kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan biarkan anarkisme dan premanisme tumbuh subur dimanapun, termasuk di Yogyakarta. Tangkap dan adili segera. Terima kasih Kang Solihin. Matur suwun. Luar biasa pertemuan hari ini. Sehat-sehat Kang Solihin. Sampai ketemu. Sampai jumpa, dan saya akan selalu melihat kiprah politik Kang Solihin di Indramayu. Matur suwun. Terima kasih Kang Solihin. Baik pemirsa Fokus Pantura yang budiman, tadi perbincangan ini sangat menarik sekali di siang hari sambil ngopi sama Kang Solihin, dan ada nilai-nilai, ada video yang bisa teman-teman sahabat Fokus Pantura ambil sisi positif dari perjalanan kehidupan Kang Solihin. Saya sebagai moderator dalam perbincangan saya siang hari ini, sebelum mengakhiri perbincangan ini, saya mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Tuku serabi ning kandang haur. Ya, nanti ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.